Majikan pengen beli tanghulu buah, tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Later. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong dateng. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Majikan mau liburan keluar kota, tapi Bontot nyelinap masuk koper karena nggak mau ditinggal. Setelah dikeluarin, diajak main bareng Gogon dan Slamet biar senang. Majikan lalu ngajarin Bontot minum dari keran. Ternyata bisa, tapi lantainya malah dibanjirin. Disediain makanan buat sehari juga langsung dihabisin. Terus diajarin nyalain lampu, malah dijadiin mainan. Jadinya Bontot kena omel deh. CCTV pun dipasang buat ngawasin para kucing. Tapi pas udah siap berangkat, Bontot masuk koper lagi. Sekarang saatnya hadiah Christmas. Kakak-kakak Bontot dapat kado yang besar. Sedangkan si Bontot dapat yang kecil. Dia jadi sedih dan galau. Karena kasihan lihat si Bontot, majikannya pun mau kasih hadiah kejutan. Dia mau buatin ayunan buat si Bontot. Tapi jadinya jelek banget, si Bontot gak suka. Majikannya pun beli kardus buat hias ayunan si Bontot. Dan hasilnya bagus banget, si Bontot langsung nyaman dan suka. Sekarang gantian kakak-kakaknya yang pengen dibuatin ayunan. Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi Bontot. Lalu siapin papan dan jentik jari. Langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara. Tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu biar Bontot selalu nyaman. Selesai deh. Gogon di atas, Bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si Bontot sama Gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Karena si Blacky sering banget ngumpet dan bikin majikan kesusahan cari mereka. Kali ini gantian majikan mau bales Blacky. Majikan gelantungan di pintu dan ditutup jaket hitam. Blacky jadi nggak ngeliat tuh. Habis itu majikan warnain mukanya pakai cat hitam. Terus nyamar pakai plastik sampah. Pas Blacky datang nyariin majikan, nyaris aja ketahuan karena majikan malah kentut. Tapi untungnya nggak ketahuan. Ternyata gampang ngerjain si Blacky. Karena udah selesai majikan mau hapus catnya. Tapi ternyata nggak bisa dihapus. Mampus lu, kata Blacky. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Oreo lagi nimbang berat badan. Majikan diam-diam ngintip dari balik tembok. Oreo langsung tutupin angkanya. Kamu udah kegendutan, kata majikan. Majikan pun atur ulang jadwal makan Oreo. Oreo yang nggak tahu dari tadi nungguin makanan keluar. Dia nungguin sampai bete. Terus majikan kasih tahu Oreo, kamu harus diet Oreo. Berat kamu udah 15 kilo tuh. Nih makannya pakai ini aja. Terbuat dari sayuran, jadi nggak bikin gendut. Terus pas malam, akhirnya makanan Oreo keluar. Oreo yang tadinya udah ngantuk langsung lari secepat kuda. Setelah waktu itu ngeprank Bontot pakai kertas yang diprint gambar makanan. Sekarang majikan mau ngeprank lagi. Kali ini makanan Bontot diolesin durian. Majikan terus-terusan nyodorin makanan yang bau durian itu ke Bontot. Bontot yang gak suka durian pun sampai muntah. Si Gogon yang baru pertama kali cobain durian pun sampai garuk-garuk lantai. Kakaknya Bontot pun sama. Akhirnya majikan kasih Bontot makanan beneran. Tapi makanannya ditaruh di tutup botol dan dibuat mengapung di air. Jadi setiap Bontot mau makan, makanannya gerak terus deh. Majikan jahil banget ya.
Majikan bela-belain ke pusat tambang meski harus bayar demi cari batu permata. Majikan dan Emon langsung meluncur. Malah nemu telur mainan dong. Gak jauh dari situ, Emon nemu jeruk mainan dan bakpao. Ternyata bakpaunya squishy. Kok nemunya ini doang sih? Semangat dong Emon. Emon pun lanjut cari. Pas udah ketemu malah diambil orang dong. Gak lama, Emon nemu batu permata lagi. Orang tadi balik lagi mau ambil, tapi kali ini gak majikan bolehin. Setelah itu, Emon nemu batu-batu yang lain. Pas sudah mau bayar, kok dompetnya hilang? Kakak-kakaknya udah dapet sandal baru, tapi si Bontot belum. Jadinya sedih, galau, ngambek total. Pemiliknya mikir keras, terus kepikiran ide nyeleneh. Gimana kalau bikin sandal dari rambut si Bontot? Dikumpulinlah rambut dikit-dikit. Tapi hasilnya, waduh, sandalnya jelek banget. Si Bontot makin galau. Akhirnya pemiliknya nekat ambil rambut si Slamet biar sandal si Bontot jadi kece. Si Slamet marah dong, sakit katanya. Tapi bener aja, berkat rambut Slamet, sandal si Bontot langsung jadi wow, keren maksimal. Si Bontot kehausan, dia pengen minum. Tapi kok rasanya aneh. Ternyata airnya diambil dari bekas cuci kaki majikannya. Rasanya kok asin-asin bau daki gini ya. Setelah itu majikannya nunjukin video sumber air tadi. Si Bontot dan keponakannya shock. Majikannya ternyata lagi balas dendam karena kasur dan bajunya dikotorin sama mereka. Ya udah deh, mereka disuruh cuciin bajunya. Selesai cuci baju, balik meja makan. Kok kenalin, ini si Pinky, kucing berbulu putih yang pipinya tembem berwarna pink. Si Pinky masih ngantuk, tapi udah disuruh bangun dan olahraga. Habis itu Pinky dibawa ke salon kucing. Kirain mau jalan-jalan kemana? Gak taunya buat didandanin dan difoto-foto. Majikan udah siapin aksesorisnya, bahkan ada kalungnya juga. Tapi gak muat, si Pinky sampai melotot. Pas kalungnya dibesarin, baru muat deh. Majikan dandanin Pinky dengan berbagai kostum. Si Pinky kelihatan bete dan bosen. Tapi giliran dikasih makanan, dia langsung semangat banget. Gimana? Lucu nggak hasil fotonya? Setiap mau keluar rumah, majikan gak bawa kunci. Kuncinya dititipin ke kucing tetangga. Majikan tinggal ketuk-ketuk makanan kaleng. Gak lama, kucing itu langsung datang sambil bawa kunci di lehernya. Kali ini, majikan mau latih Blackie biar bisa dititipin kunci kayak kucing tetangga. Blackie disuruh jatuhin benda di depannya. Dan dia berhasil dong. Pas majikan keluar rumah, dia coba cara itu lagi. Blackie disuruh jatuhin kunci dari lantai 2. Dan sukses. Majikan senang banget. Tapi keesokan harinya pas dicoba lagi, majikan udah bawa jajan buat pancing Blackie keluar. Blackie nggak muncul. Pas dicek CCTV, si Blackie lagi duduk santai kayak di pantai. Cuaca hari ini panas banget, Oreo sampai goleran di lantai. Majikan pun beliin akuarium dengan terowongan supaya lebih adem. Pertama di unboxing dulu, terus Oreo coba masuk. Lalu majikan siapin ikan hias dan batu kristal. Majikan titipin ikan ke Oreo. Oreo jangan makan ikannya ya. Habis itu majikan langsung tata batu kristal ke dalam akuarium. Lalu diisi air dan dikasih juga dekorasi lucu biar ikannya makin glowing. Terakhir tinggal masukin ikannya deh. Wow, bagus bingit. Oreo langsung betah di dalam. Saking asiknya, dia nggak mau keluar dan terus mantengin ikan-ikan sampai ketiduran. Like kalau akuariumnya bagus. Ini si Slamet lagi nyariin Bontot, mau ngajak main. Ternyata si Bontot lagi sekolah. Tumben nggak bolos. Mau jadi anak baik katanya. Slamet bosen nunggu Bontot pulang. Dia pun golar-goler di lantai. Kelamaan nunggu Slamet jadi galau dan lesu. Ditawarin minum, gak mau. Ditawarin sate, gak mau. Dikasih stroberi buah favoritnya pun dia gak mau. Yang dia mau cuma Bontot. Udah waktunya boci, dia gak bisa tidur. Biarpun sering dibully, Bontot adalah sumber kebahagiaan di rumah. Ini Bobon sepupunya Gogon dan Cila pasangannya Bobon. Mereka lagi nunggu makanan keluar. Tapi karena mereka lagi bermesraan, si Bontot makan duluan. Cila malah nabok Bontot. Dan pas si Putih mau makan, ditabok juga. Bontot lagi duduk pun diusir. Ih, galak bingit si Cila. Pas antri makan, si Cila paling depan, Bontot dan Putih paling belakang. Kelamaan nunggu Bontot pun pergi dan si Putih tepar. Biar nggak bete Putih milih mainan aja, terus bobo. Malah diusir sama Bontot. Pas Bontot lagi bobo, datang si Bobon dan Cila. Mereka gantian usir Bontot lalu berduaan.
Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blacky dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blacky. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blacky yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blacky malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blacky berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blacky jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blacky udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blacky cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan. Ini dia si Blacky, kucing pembawa hoki. Majikan beliin camilan spesial, tapi pas bungkusnya dibuka, isinya malah uang. Bungkus lainnya juga sama, isinya uang semua. Blacky lalu jalan ke lemari dan nunjuk ke mainan tembakan. Begitu dipencet, keluar bola yang juga berisi uang. Gak berhenti di situ, Blacky lanjut ke dapur dan ketuk labu. Majikan ikutan ketuk dan heran karena suaranya aneh. Pas dibuka, ternyata labunya penuh uang dalam plastik. Karena Blacky pinter cari uang, majikan kasih hadiah rumah baru. Tapi pas dicek, ada benang nyempil. Begitu benangnya ditarik, keluar gulungan uang lagi. Blacky memang luar biasa.